kuatil ihata dan kuatnya mencakup bihaqarati dunia, mengetahui dengan hinanya dunia. Belajar sampai tahu, ternyata dunia dihina. Itu orang ngaji itu, sampai begitu tuh. Kalau orang ngaji tidak menghinakan dunia berarti nggak ikut Rasul. Orang ngaji tapi dia nggak menghina dunia, malah muji-muji dunia, ambul-ambulin dunia, yang gede-gedein dunia. Berarti dia nggak ikut Rasul. Nabi aja bilang ad-dunya haqarah, ad-dunya haqirah, ad-dunya jifah, qadirah, dan segala macam. Makanya orang yang ikut Rasulullah pasti menghinakan dunia. Karena dunia di mata Nabi nggak ada apa-apanya. Sedikit pun nggak bernilai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah di hadapan Nabi, di hadapan muridnya, sahabat Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Dunia kecil. Gitu tuh, nggak ada nilai sama sekali. Mereka itu aja orang-orang yang muridnya Nabi menghinakan dunia. Kita siapa? Hah? Ilmunya kita bagaimana sama ulama dulu? Imam Syafi'i aja yang ilmunya luas menghinakan dunia. Ulama sekarang nganu-nganuin dunia, ngarang-ngarahin ke dunia. Jangan ikutin mereka ya. Boleh dunia pegang, boleh dunia punya, tapi jangan dimuliakan, jangan ada di hati segalanya, jangan. Silahkan dunia masalahnya. Imam Malik juga banyak dunianya, tapi Imam Malik menundukkan dunia, nggak nganggap mulia. Imam Syafi'i dunianya banyak, tapi nggak nganggap. Gitu tuh. Sampai begitu ngaji. Wasyiddati tatallu' ila na'imil, dan sangat mengetahui, pengen tahu, mendalami, menekuni. Ila na'imil, pengen tahu tentang kepada na'imil akhir, kenikmatan akhirat. Itu namanya fikih. Wasila'ul khaufu 'alal qalbi, dan dan menguasainya rasa takut atas hati. Itu fikih baru. Orang ngehinain dunia, hatinya rasanya takut, akhirat mulai dipikirin, dan mempelajari tentang hilangin penyakit hati, dan juga sesuatu yang merusak amal, itu baru fikih. Kata Imam Ghazali, dulu fikih begitu. Nabi, akhlaknya Nabi itu. Nabi, ada sahabat datang, orang Arab, Badu. Siapa aja yang datang. Nabi itu nggak pernah menolak hajat. Idza sa'alau ahadil haja ja'a, idza ata